Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja ekonomi Islam. Kali ini saya akan membahas tiga poin. Yang pertama itu adalah kebijakan pendapatan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kebijakan pendapatan negara berfokus pada pengumpulan dana yang halal, adil, dan tidak membebani masyarakat secara zalim. Sumber-sumber pendapatan diakui dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya itu ada zakat. Zakat instrumen utama distribusi kekayaan. Zakat wajib dikenakan pada harta tertentu dengan kadar tertentu dan hanya disalurkan 8 golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang kedua adalah khoroj dan jizyah, pajak tanah atau khoroj, dan pajak dikenakan pada non-muslim atau jizyah sebagai kontribusi atas perlindungan negara dengan setiap menjunjung tinggi keadilan dan tidak memaksa. Nah, yang ketiga itu adalah ganimah, fai, dan rikaz. Pendapatan dari harta rampasan perang, harta yang diperoleh tanpa perang, dan temuan tambang atau barang kuno yang semuanya diatur sesuai dengan syariah. Dan adapun pajak tambahan jika diperlukan. Dalam kondisi darurat, pemerintah Islam dapat memungut pajak dari masyarakat muslim dengan syarat. Nah, tujuan utama kebijakan pendapatan dalam Islam adalah mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan membiayai kebutuhan masyarakat umum tanpa eksploitasi. Adapun bagian B, pengeluaran pemerintah dan kebijakan belanja ekonomi Islam. Pengeluaran dalam ekonomi Islam diarahkan untuk kesejahteraan umat dan mewujudkan maqasid al-syariah, tujuan syariah atau jenis-jenis pengeluaran meliputi yang pertama itu pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Nah, yang kedua itu adalah pemberdayaan ekonomi umat seperti dana untuk UMKM, pembukaan lapangan kerja, dan subsidi bagi kelompok muslim dan investasi produktif. Nah, adapun yang ketiga itu pembangunan infrastruktur seperti jalanan, jembatan, pasar, dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan lainnya dan kesejahteraan sosial. Adapun yang terakhir, dana sosial Islam termasuk pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola secara transparansi dan akuntabel. Nah, kebijakan belanja dalam Islam menekankan distribusi kekayaan secara merata, efisiensi penggunaan dana, dan akuntabilitas kepada masyarakat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir itu utang pemerintah dalam ekonomi Islam. Utang dalam ekonomi Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, namun sangat dibatasi dan bukan menjadi sumber-sumber pembiayaan negara. Nah, prinsip utamanya yaitu larangan riba. Utang pemerintah harus bebas dari bunga. Instrumen seperti suku digunakan sebagai alternatif pembiayaan berbasis aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua itu tujuan utang harus produktif, tidak digunakan untuk konsumsi atau pemborosan, tetapi juga proyek yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan maupun membayar kembali utang tersebut. Nah, yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Hutang harus diketahui oleh publik, digunakan untuk kemaslahatan dan tidak memberatkan generasi mendatang. Yang terakhir itu adalah kewajiban untuk melunasi. Dalam Islam, memandang utang sebagai amanah yang harus dibayar. Dalam konteks negara, pemerintah harus menjaga kredibilitasnya hingga tidak lalai terhadap kewajiban pembayaran. Utang dalam ekonomi Islam adalah instrumen terakhir, bukan utama. Ketergantungan pada utang sangat dihindari agar kedaulatan ekonomi tetap terjaga. Mungkin itu saja, next time. Bye bye, wassalam.